Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Gen Hasters, welcome to the Gen Halilintar channel. So this time, kali ini kita akan membawa satu lagi Ramadan Talk. Kali ini bersama our special person, yaitu Pak Halilintar. Ada juga guest star Kahtan Halilintar. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang Ramadan. Kalau Ramadan pasti kita ingatnya apa? Puasa, taraweh, baca Quran lebih dari biasa, sahur, berbuka, sedekah, berzakat, atau ibadah-ibadah yang sifatnya lahiriah. So, sebenarnya ada rahasia loh di Ramadan ini. Ramadan itu sebenarnya adalah merupakan exchanging gift. Apa itu? Tukeran hadiah. Apakah tukeran hadiah antara Umi sama Kahtan? Is it tukar hadiah antara Umi sama Pak Hali? Iya juga. Gimana tuh maksudnya? Ya kalau kita di bulan Ramadan saling tukar hadiah kan beda sama di bulan lain kalau tukar hadiah. Oh, karena memberi hadiah kepada orang lain itu juga satu kebaikan. Jadi kalau saling bertukar-tukar hadiah di bulan Ramadan jadi ekstra, karena di bulan Ramadan itu pahalanya berlipat ganda. Nah, jadi sebenarnya ada yang lebih dalam lagi daripada itu, bahwa pertukaran hadiah ini bukan semata-mata tukar-tukar hadiah kayak kita tukar-tukar hadiah. Misalnya saya mau kasih Pak Hali apa? Sarung. Pak Hali mau kasih saya mukena atau yang lainnya. Tapi lebih dari itu sebenarnya adalah pertukaran hadiah antara hamba dengan Tuhan. Tukeran hadiah antara hamba dengan Tuhan, bisa kebayang nggak kayak gimana? Ibaratnya kita sebagai hamba, kita menyediakan wadah, ya. Wadah itu kita isi dengan sesuatu yang kita akan persembahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan nanti akan membalas lagi kepada kita hadiah yang berlipat-lipat. Hadiah yang berlipat-lipat. Ibaratnya kalau kita hadiahnya mungkin hanya satu genggam emas, mungkin nanti Tuhan kasih balasan kayak gimana Pak Hali? Permata berlian. Permata berlian dalam jumlah segenggam juga? Oh enggak, lebih lagi. Lebih banyak lagi. Ya? Sampai nggak terhingga. Sampai nggak terhingga banyaknya. Nah, jadi apa yang kita mesti persiapkan dalam wadah-wadah tadi? Ramadan itu kan ada ibadah yang nggak ada di waktu yang lain. Iya. Misalnya Ramadan itu apa? Ramadan itu ada taraweh. Taraweh itu adalah bagian dari sholat. Jadi kalau sholat di bulan lain kita kan sholat juga ya. Sholat wajib, sholat sunat. Tapi ada sholat yang hanya ada pada bulan Ramadan. Yaitu taraweh. Dan ada lagi di bulan Ramadan itu zakat. Zakat. Jadi ada beberapa ibadah yang spesial adanya pas bulan Ramadan aja ya. Dan ibadah-ibadah lain yang terjadi di bulan Ramadan. Iya. Yang memang ada pada bulan lain juga, tapi jadi berbeda di bulan Ramadan. Gimana itu? Ya, jadi itu adalah persembahan kita pada Tuhan, hadiah kita kepada Tuhan. Nah, kalau kita lakukan itu, maka Allah akan memberikan hadiah yang sangat besar yang tidak diberikan pada bulan-bulan lain. Yang paling besar itu hadiah untuk mendapat sifat takwa. Untuk di bulan-bulan lain mungkin susah dapatnya tuh. Mungkin di bulan Ramadan ini terlalu dimudahkan. Hingga kalau tadinya kita nggak kuat menahan marah, mungkin dengan anak-anak yang banyak ataupun suami istri dan sebagainya. Tapi di waktu Ramadan itu seharusnya kita lebih mudah. Nah, kalau orang yang dapat kemudahan menahan marah di bulan Ramadan, sedangkan di bulan lain dia nggak bisa nahan marah, itu tandanya dapat hadiah. Itu ciri-cirinya ya. Dapat hadiah. Sebab sepanjang bulan Ramadan yang kita tahu setan diikat gitu ya. Jadi kita hanya berhadapan, berperang melawan hawa nafsu yang ada dalam diri kita aja. Jadi susah. Ibaratnya kita ada kemudahan di situ ya, subsidi ya. Jadi nggak plus nafsu plus setan. Untuk mendeteksi apakah kita itu termasuk yang berhasil mempersiapkan hadiah yang baik, yaitu apabila kita betul-betul sungguh-sungguh menahan diri sepanjang Ramadan itu, maka kita akan terasa kemudahan itu ya dalam beribadah. Terasa mudah menahan marah. Terasa mudah kita melihat anak-anak bertingkah gitu ya. Tapi kita bisa menahan. Nah, itu diantara ciri-ciri kita bisa mempersiapkan gift yang bisa kita tukar dengan Tuhan. Ya, misalnya apa? Bulan Ramadan itu mudah berkasih sayang. Oke. Bulan lain mungkin kita susah. Bulan lain itu susah kita berkasih sayang. Susah untuk kita bercengkrama, susah untuk kompak, susah untuk kita insaf, susah untuk kita sadar diri. Jadi bulan Ramadan ini dimudahkan. Nah, kalau kita terasa kemudahan itu berarti kita termasuk orang yang dapat hadiah. Tapi kalau sama saja di bulan Ramadan dia sama aja nggak terasa kemudahan, nah, dia mesti cek apa yang dia persembahkan kepada Tuhan tadi. Jangan wadah yang dia siapkan atau yang ibadah yang dia siapkan tadi itu mungkin terganggu. Jadi benar-benar bukan karena Tuhan mungkin. Mungkin karena kesehatan misalnya. Jadi karena sekali mau diet, sekali mau ngobatin sakit mah, kayak gitu-gitu ya. Itu jadi hanya lahiriah. Atau ada juga karena pahala. Atau karena mau ngejar pahala. Karena katanya pahalanya berlipat ganda. Jadi, ini bulan Ramadan nih, jadi kayak ngitung pahala gitu ya. Terus kayak ngejar-ngejar Lailatul Qadar, iktikaf di masjid. Karena apa yang pasti mau dapat pahala Lailatul Qadar yang seperti beribadah 1000 bulan. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan, tapi karena kita mendapat yang lebih tinggi dari itu.
Iya. Itu jadi kita Takwa itu sendiri. Ya, jadi itu adalah takwa itu semata-mata apa yang kita lakukan tuh sama sekali kalau boleh tidak ada kepentingan apa-apa. Bukan karena kesehatan, bukan karena pahala, dan bahkan bukan karena surga dan neraka. Iya, tapi hanya karena mengharap keridhaan Tuhan, mengharap kasih sayang Tuhan. Jadi kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan kita terasa dia itu datang pada kita. Jahatnya nafsu dalam diri kita, kita nggak usah salahkan setan atau orang lain ya, atau pengaruh-pengaruh orang lain. Jahatnya itu di saat lapar pun nafsu tuh begitu, ngajak kita males. Ngajak kita nggak mau bergerak, ngajak kita wah ini lemes nggak makan gitu. Nafsu juga. Kalau puasa itu bukan karena Allah, ataupun ada kepentingan tadi untuk kesehatan, untuk pahala dan sebagainya. Tapi kalau kita buat karena Allah, mudah-mudahan terlepas itu. Jadi justru waktu berpuasa itu, waktu bulan Ramadan itu kita makin cerdas, makin tangkas, makin aktif, makin kreatif, makin inisiatif. Bahkan di waktu lain dia nggak bisa lakukan, dia bisa lakukan waktu bulan Ramadan. Waktu puasa itu. Waktu bulan sedang puasa. Waktu dia nggak puasa, dia nggak bisa. Dia bisa dilakukan itu. Ide-idenya datang, ya. Kemudian ilham datang. Waduh. Nah ketika berbuka dia tiba-tiba berbuka itu ada lagi nafsu. Dia ingin melahap makanan. Nah dia juga sama lemes juga. Jadi ada lemas ketika lapar, ada lemas ketika kekenyangan. Dua-duanya ada nafsu juga. Nah ini yang berbahayanya nafsu itu. Jadi dia bisa masuk di dalam lapar dan dia bisa masuk juga ketika kenyang. Nah, jadi gimana nih waktu lapar bagaimana mengendalikan dia, waktu kenyang gimana mengendalikan dia. Tapi intinya adalah kita mesti betul-betul mengkonekkan hati kita dengan Allah. Baik ketika lapar maupun ketika kenyang, atau baik ketika puasa ataupun kita ketika berbuka. Ya, jadi berbukanya pun terkontrol, makannya pun tidak terburu nafsu ya. Kita mengumpulkan sebanyak-banyaknya sifat takwa karena sekurang-kurangnya kita dapat 10 saja sifat takwa, itu sudah menjadi orang bertakwa. Nah, orang yang dapat takwa itulah orang yang mendapat Ramadan sebenarnya. Jadi sebenarnya kalau nggak takwa berarti dia nggak dapat Ramadan. Jadi sebenarnya cuma menahan haus dan lapar saja. Tapi dia tidak berpuasa sebenarnya dalam Ramadan. Dia exercise saja. Mungkin kesehatan dapat. Latihan. Pahala dapat. Tapi takwa nggak dapat. Takwa tidak dapat. Sebenarnya dia nggak mendapat tujuan daripada Ramadan. Tidak mendapat sesuatu yang besar. Makanya yang mendapat hari raya itu sebenarnya hanya orang yang bertakwa. Susah. Oh, berat sekali. Oke, ya. Mudah-mudahan sesuatu yang sangat berharga ini kita bisa memahaminya. Siapa yang mau bertanya lagi bisa tanya, bisa komen di bawah. Nanti kita bikin sesi tanya jawab. Ya, kita akan jawab pada video-video berikutnya. Oke guys, terima kasih sudah bersama-sama dengan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapat sebesar-besar manfaat. Like, comment, share, and subscribe the video. The Gen Halilintar channel. And don't forget to Katan Dino, Katan Halilintar, Katan Daily. Oke. Thank you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.